acara Selasa Diskon secara daring dengan seluruh rekan-rekan pejabat pengadaan baik yang ada di kantor pusat maupun yang ada di unit kerja pelaksana teknis ataupun di Kansar. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Dan di UKPBJ Basarnas Pusat sudah hadir tim Pokja yang nantinya akan menjadi narasumber dalam kegiatan Selasa Diskon ini. Dan apabila ada pertanyaan ataupun ada permasalahan seputar pengadaan barang dan jasa, nanti bisa ditanyakan secara langsung. Kemudian pada sesi Selasa Diskon hari ini, kita dari UKPBJ akan menyampaikan pokok pembahasan ataupun agenda pada hari ini, yaitu tentang surat edaran Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan terkait dengan afirmasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pengadaan barang ataupun jasa di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Nanti yang akan menjadi narasumber untuk pembahasan draft ini Pak Usman Roberto, tim Pokja dari UKPBJ yang tentunya sudah banyak pengalamannya di bidang pengadaan barang dan jasa. Sehingga nantinya draft ini silakan dievaluasi, kalaupun ada saran masukan dari teman-teman pejabat pengadaan di UPT bisa disampaikan kepada kita, karena ini masih berbentuk draft, sehingga nantinya kita harapkan setelah surat ini ditandatangani oleh Kabasarnas dan diedarkan kepada seluruh UPT bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan. Mungkin itu sementara pengantar dari saya. Untuk meningkat waktu, kita langsung ke pokok pembahasan. Setelah disampaikan nanti oleh Pak Usman, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya harapkan pertemuan kali ini bermanfaat dan berdampak kepada kita semua, sehingga teman-teman di daerah, saya mohon partisipasi aktifnya untuk selalu bertanya seputar pengadaan. Ya, jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Jadi kita harus bertanya, ya, apa-apa yang menjadi kendala-kendala, kemudian bagaimana teknis-teknis terbaru terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang tentunya didasarkan kepada peraturan-peraturan yang terus diupdate oleh LKPP maupun lembaga-lembaga terkait lainnya, sehingga kita jangan sampai ketinggalan informasi terkait pengadaan barang dan jasa ini. Itu sementara pengantar dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Lanjut nanti akan langsung oleh Pak Usman Roberto. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini kembali saya tegaskan bermanfaat ya buat kita semua, sehingga kita bisa mengambil kesempatan terkait dengan kegiatan pada hari ini. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat Pak Usman kami persilakan. Terima kasih Pak Kabak. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di diskusi dan konsultasi seputar pengadaan barang dan jasa. Di Selasa Diskon hari ini kita akan membahas draft surat edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang afirmasi penggunaan
produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pengadaan barang jasa di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Materinya. Lanjut. Pembahasan pada Selasa diskon kali ini tentang surat edaran draft surat edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang afirmasi penggunaan produk dalam negeri. Adapun latar belakangnya yang melatar belakangi salah satunya instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, untuk menindaklanjuti instruksi Presiden sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan surat edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Untuk maksud dan tujuan, salah satunya tuh peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan transaksi pengadaan barang jasa di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada usaha mikro, kecil, koperasi dari hasil produksi dalam negeri, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang jasa pemerintah, dan mendorong melakukan belanja produk dalam negeri, produk usaha mikro melalui katalog elektronik, serta peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog elektronik. Adapun dasar hukum tertera itu yang Surat Edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2023 tentang afirmasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi melalui e-purchasing. Enggak berubah, enggak geser tampilannya. Untuk ketentuan Tampilannya gini. Ini udah share screen kok. Share screen-nya ganti. Lihat. Ya Pak Aris. Belum ganti share screen. Share screen juga ganti. Oh. Ini mulai kayaknya. Ya kok. untuk Bapak Ibu di UPT apakah terlihat slide-nya? Full screen. Apakah termonitor terlihat? Pak Usman, termonitor. Oh, terima kasih. Termonitor. Untuk tinggal yang di preview daerah, saja Pak, izin. Tinggal di preview saja. Nah, belum preview. Tampilan saya belum preview gitu. Coba tanya. Udah full. Sebentar, klik kanan share screen yang layar aja. Iya. Pilihan. Share screen-nya screen aja ya. Screen. Jangan ini. Cek dulu. Keluar dulu. Share screen. Share screen. Stop aja. Stop dulu. Stop. Share screen-nya stop. itu di atas ini. Stop. Share screen.
ada kesalahan teknis sedikit. Oke, teman-teman di UPT, mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Nah, kita lanjutkan untuk ketentuan-ketentuan dari surat edaran. Salah satunya itu untuk penekanannya kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen wajib mengalokasikan dan melaksanakan minimal 95% dari nilai anggaran belanja barang jasa yang dikelola untuk penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua, pelaksanaan pengadaan barang jasa wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri minimal 25% apabila terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%. Untuk yang ketiga, penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Untuk nomor 4, ketentuan lanjutannya KPA dan PPK wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis kerangka acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Untuk yang kelima, PA dan PPK mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang jasa pemerintah pada sistem informasi rencana umum pengadaan, lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah maksimal pada 15 Februari tahun anggaran berjalan dengan mengisi kontrak pada sistem pengadaan secara elektronik. Untuk yang keenam, KPA dan PPK mencantumkan menandai tagging PDN pada masing-masing paket pengadaan barang jasa dalam aplikasi Sirup, SPSE, dan aplikasi Sakti. Untuk yang ketujuh, mengalihkan pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik. Untuk yang ke-8, KPA dan PPK memaksimalkan transaksi non-tunai melalui kartu kredit pemerintah dan Quick Response Code Indonesia Standar. Untuk yang ke-9, KPA, PPK wajib mengalokasikan dan melaksanakan minimal 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha mikro, kecil, atau koperasi. Untuk yang 10, dalam hal barang jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik, maka KPA, PPK, pejabat pengadaan, unit kerja pengadaan barang jasa UKPBJ mendorong pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam katalog elektronik. Untuk yang ke-11, KPA, PPK, pejabat pengadaan untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan prioritas sebagai berikut. Pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan melalui metode pemilihan e-purchasing dan dalam hal barang jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam katalog elektronik, maka dilakukan metode pemilihan selain e-purchasing. Untuk yang ke-12, dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, KPA menetapkan nilai transaksi e-purchasing minimal 30% dari total nilai belanja pengadaan. Untuk yang ke-13, APIP Basarnas untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi e-purchasing dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Adapun isi dari ketentuan-ketentuan surat edaran
dari draft surat edaran yang akan kita terbitkan adalah yang saya sebutkan tadi untuk pembahasan kiranya teman-teman di UPT pelaku pengadaan di daerah silahkan kalau mau menanggapi mengasih usulan masukan silahkan kita berdiskusi di acara Selasa Diskon ini. Terima kasih. Sekian terima kasih. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi. Oh, itu ada dulu. Saya selalu staf ada koordinator. Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan tentang isi dari surat edaran yang akan sesegera mungkin kita keluarkan setelah ditandatangani. Ada kira-kira 13 ketentuan yang mungkin nanti untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terutama dengan kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, sehingga ini nanti bisa menjadi pegangan kepada rekan-rekan sekalian di daerah ataupun yang akan melaksanakan pengadaan untuk proses pelaksanaannya. Kemudian di sini yang pertama, yang penting adalah bagaimana kita memaksimalkan penggunaan PDN, kemudian pengadaan manual menjadi pengadaan secara elektronik. Nah, ini diharapkan bisa dilaksanakan oleh rekan-rekan pejabat pengadaan. Kemudian memaksimalkan penggunaan KKP atau kartu kredit pemerintah ataupun QRIS, ya QRIS. Jadi QRIS jangan belanja di mall aja ya, jadi belanja juga kan produk KKP atau QRIS. Kemudian apalagi di sini ya, yang pokok-pokok poin penting itu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui metode pemilihan e-purchasing. Ya, ini juga menjadi penekanan. Kemudian pengawasan dari APIP Basarnas. Silakan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, yang ingin memberikan pendapat, saran, masukan kepada kita semua, sehingga kita bisa saling berdiskusi ya pada waktu hari ini, sehingga pertemuan kita pada waktu hari ini bisa bermanfaat. Kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung, silakan di-on-kan voice-nya atau audionya. Bagi yang ingin bertanya melalui kolom chat, silakan diketik di kolom chat. Nah, nanti ya di sini sudah ada narasumber-narasumber dari UKPBBJ yang saya yakin dengan kompetensinya bisa menjawab semua pertanyaan ataupun saran masukan dari Bapak Ibu semua. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Tidak ada. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamazi. Siap. Mohon izin yang terhormat Kepala UKPBJ dan jajarannya. Terima kasih untuk ini ya Pak, kegiatan yang dilaksanakan secara rutin tiap hari Selasa ini sangat bagus Pak, karena akan menjadi sarana pencerahan bagi kami pelaksana kegiatan barang dan jasa di unit kerja sampai dengan UPT Pak. Mohon izin, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan kami tanyakan mewakili dari Pusdatin. Yang pertama adalah terkait untuk dokumen pemenuhan produk dalam negeri ini nanti dokumennya ini dalam bentuk apa ya Pak? Yang harus disediakan dari penyedia ataupun nanti dari pihak-pihak yang nantinya bekerja sama dengan Basarnas atau Pusdatin. Seperti apakah harus disediakan misal surat pernyataan dari Kementerian Perindustrian atau Perdagangan, lalu ada surat pernyataan dari penyedia itu sendiri. Nanti mohon penjelasannya.
Kemudian untuk yang kedua, apabila dalam pelaksanaan barang dan jasa ternyata setelah dihitung tidak memenuhi Pak dari angka minimal PDN yang harus dipenuhi tadi, apakah ada sanksi Pak? Atau ada punishment baik itu dari UKBPJ itu sendiri atau dari APIP atau bahkan nanti dari BPK? Kurang lebih sementara dua pertanyaan itu dulu Pak yang kami tanyakan, mau nanti penjelasannya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Masih. Salam sehat selalu. Ya, dua pertanyaan dari Pak Masih Pusdatin. Yang pertama adalah dokumen pemenuhan PDN dari penyedia, itu bentuknya apa ya. Kemudian yang kedua, apabila dalam pelaksanaan barang dan jasa pihak penyedia tidak memenuhi PDN, apakah ada punishment? Ya, jadi dua pertanyaan ini mungkin Pak Niko ya. Silakan yang mau menjawab. Oke. Terima kasih Pak Hamaji untuk pertanyaan dari Pak Hamaji akan saya coba menjawab sedikit, nanti buat teman-teman bisa menanggapi. Untuk dokumen yang pertama, dokumen pemenuhan PDN dari penyedia ya Pak Hamaji ya. Itu bisa jadi sertifikat yang diterbitkan dari Kemenperin, itu bisa dicek nanti di persyaratan yang ditampilkan di katalognya sendiri, itu bisa dicek itu sesuai enggak dengan barang yang ditawarkan. Nah, yang kedua, kalau misalkan tidak memiliki sertifikat, itu bisa diterbitkan self declare. Itu nanti sejenis surat yang menyatakan bahwa produk itu benar produk dalam negeri, hasil dalam negeri. Kalau misalkan sertifikat dari Kemenperinnya belum terbit, belum diurus lah misalkan gitu. Bisa sejenis surat sertifikat. Terus yang pertanyaan yang kedua Pak Hamaji tadi kalau nggak salah tidak memenuhi persentase PDN ya. Nah, mungkin nanti dari sisi APIP ya, pengawasan dari sisi APIP itu nanti akan bisa jadi temuan bagi APIP. Jadi artinya ya memang dari awal udah harus di state produk dalam negerinya berapa persen. Nah, kembali lagi nanti mungkin itu di ranahnya APIP nanti Pak Hamaji nanti bisa ditanyakan, mungkin ya bisa jadi temuan Pak kalau misalkan kurang dari yang dipersyaratkan. Oke, mungkin itu Pak Hamaji untuk teman-teman yang mau menambahkan silakan. Ya, jadi baik, itu dua pertanyaan dari Pak Hamaji sudah dijawab. Yang pertama terkait dengan dokumen pemenuhan PDN dari penyedia itu bisa dilakukan melalui pengecekan sertifikat dari Kemenperin. Kemudian yang kedua adalah self declare dari pihak penyedia itu sendiri. Self declare artinya mereka bisa mendeklar kalau memang belum, tapi ya tentunya itu dalam proses ke Kemenperinnya untuk produk dalam negerinya. Kemudian kalaupun tidak ada PDN-nya, tentunya pasti masuk ke tahapan berikutnya di mana ada izin dari kepala lembaga. Ya, ada izin dari kepala lembaga dalam hal ini ya Kepala Basarnas dari Pusdatin bisa mengajukan izin kepada Kabasarnas untuk memberikan surat izin produk impor seperti itu. Nah, ya jadi ya, itu bisa dilakukan. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian terkait dengan tadi pertanyaan punishment, kalau punishment tentunya itu bukan ranahnya UKPBBJ, itu ranahnya dari APIP. Namun dalam prosesnya terkait dengan pelaksanaan barang dan jasa, tentunya dalam proses awal kita sudah melakukan verifikasi, artinya sudah menentukan berapa persen
produk dalam negeri yang akan kita laksanakan. Jadi kalau memang tidak ada produk dalam negerinya, mungkin kembali ke jawaban nomor 1 sebelum proses itu dilaksanakan sehingga tidak menjadi permasalahan pada saat nanti audit oleh APID. Ya, jadi kalau memang pekerjaan tersebut tidak ada produk PDN-nya, adapun bagaimana kita menentukan PDN itu ya sertifikat, kemudian self declare, kemudian surat izin dari kepala lembaga. Nah, ini mungkin tiga poin ya. Karena kalau terkait dengan punishment, tentunya bukan di UKPBJ ya. Kita hanya menentukan parameternya saja. Bagaimana penggunaan produk dalam negeri, sebesar 40%, kemudian 25%, 90%, ya seperti itu. Kemudian kalau di bawah 25%, berarti harus ada persetujuan tertulis dari kepala lembaga. Ya, adapun 0% ataupun memang harus impor, ya silakan boleh diimpor, nggak masalah. Tetapi harus ada surat izin dari kepala lembaga. Contohnya misalnya kita mau beli laptop tapi tidak ada keterangan produk dalam negerinya atau PDN-nya, dan PDN-nya di bawah 25%, ya mau beli laptop pun harus ada surat izin dari kepala lembaga kalau memang kita mau beli produk tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya. Dari rekan-rekan lain yang mau menambahkan silakan. Ataupun dari yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Untuk Pak Hamazi bagaimana, terjawab Pak? Siap Pak, terima kasih tercerahkan terkait untuk pemenuhan. Memang ada beberapa alternatif ya Pak ya. Memang dari penyedianya yang memang sudah tersertifikasi di Kementerian Perindustrian. Kalau memang belum ada surat kelayakan atau clearance ya, pernyataan bahwasanya memang ini ada kandungan dalam negeri. Kalau memang kurang dari yang disyaratkan, ya nanti kita harus meminta izin prinsip ke kepala lembaga Pak. Bahwasanya memang tidak ada barang di tempat lain atau produk lain yang memang kita harus beli, itu ya kita harus memberikan justifikasi ke kepala lembaga, dan nanti kepala lembaga memberikan izin, ya tinggal kita lakukan purchasing atau pemilihan tersebut. Ya. Lebih demikian Pak, terima kasih. Ya, itu ya. Jadi bagi teman-teman teman-teman pejabat pengadaan, mungkin kami menyarankan untuk lebih membuat justifikasi yang jelas, kemudian mencari data yang lengkap ya. Jadi jangan langsung juga memutuskan bahwa produk ini tidak ada. Ya, jadi mungkin dicari perbandingan dan lain sebagainya, sehingga kalau memang nanti ujung-ujungnya produk itu memang tidak ada sama sekali, memang harus impor, ya harus impor. Sebagai contoh alat-alat karabiner, misalnya mungkin alat-alat rescue dan sebagainya ya. Ya itu mungkin nanti tidak bisa mengajukan izin karena memang tidak ada produk dalam negerinya, artinya belum dibuat di Indonesia ya, ataupun belum ada produk usaha kecil ataupun mikro menengah yang menghasilkan produk tersebut. Baik, itu mungkin jawaban dari kami. Terima kasih Pak Hanzi atas pertanyaannya ya. Kemudian bagi yang lain, rekan-rekan yang lain, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun saran, masukan ya. Jangan juga bertanya, mungkin ada saran juga kepada kita semua ya. Bagaimana kita melaksanakan ya, bagaimana kita melaksanakan sistem-sistem pengadaan. Mungkin pengalaman teman-teman di daerah tentunya lebih banyak ya, lebih banyak. Tentunya kita juga perlu belajar dari teman-teman di daerah bagaimana sistem-sistem pengadaan di daerah, sehingga kita nanti bisa mengadop di UKPBJ, dan nanti mungkin kita bisa membuat SOP tersendiri terkait dengan sistem-sistem pengadaan yang melaksanakan. Silakan dari mungkin sedikit ya teman-teman pejabat pengadaan sama BPK ya, ketika melaksanakan transaksi di katalog itu dipastikan ya Pak, Bapak Ibu ya, sertifikat yang dilampirkan itu apakah sesuai dengan barang yang ditawarkan. Soalnya di beberapa kasus itu memang
banyak itu sertifikat yang dilampirkan itu tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan. Artinya nanti jangan sampai pada saat pemeriksaan tim APIK atau BPK nanti itu akan jadi temuan gitu. Terima kasih. Mungkin itu aja. Silakan dari teman-teman yang lain. Ya, mungkin dari timur kita juga Ibu Sri Rosdiana dari Balai. Ada pertanyaan? Dari Semarang. Oh, dari Semarang, silakan. Wah, apa kabar Semarang? Sedikit pertanyaan Pak, itu untuk yang di sirup, itu untuk KPA-nya itu masih pakai akun Kakang Sering Lama Pak, atas nama Pak Heru Suhartanto. Ya kan yang kita ada perubahan ansar Pak ya, ke Pak Budiono. Tapi yang di sirup itu masih pakai yang lama Pak. Seperti itu Pak. Mohon bisa di-update Pak. Oh, baik. Jadi masih ini ya, belum perubahan akun Pak ya? Iya benar Pak. Oh, baik. Mungkin ini ya, untuk tertib administrasi, mungkin bersurat aja Pak. Sudah bersurat belum ya? Belum Pak, tapi tadi kita tanya dulu, nanti kalau emang harus bersurat kita akan bersurat Pak. Ya, jadi sebagai ini juga, karena kan perubahan akun itu kan ini ya, langsung ke iya. Kita Pak. Iya. Iya, jadi ya jadi mungkin biar nggak salah-salah Pak ya, nanti dituliskan aja namanya siapa. Jadi apa namanya? Walaupun kita tahu juga ya, tapi mungkin lebih bagusnya disampaikannya surat perubahan akun, sehingga nanti di sini nanti kita akan buat perubahannya ya. Karena kalau nggak ada itu ya kita juga nggak tahu ya, nanti kalau kita mau rubah langsung di sini juga nggak tahu di sana masih yang lain apa, masih belum prosesnya. Mungkin saran kami dibuatkan aja surat ke KPBJ ataupun ke Karo Umum, sehingga dari tembusannya ke KPBJ, sehingga kami nanti bisa menindaklanjuti untuk perubahan akun tersebut. Kira-kira seperti itu sekarang gimana? Ya. Ya. Terima kasih Pak. Yang lain ada pertanyaan? Semarang? Kepala kantornya depan. Ya. Baik, yang lain silakan. Pak Heru ya. Pak Sarah Cilacap. Mohon izin, Kepala UKBBJ tambahan Pak. Silakan Pak. Ya, izin Pak menambahkan terkait tadi pemenuhan dokumen untuk PDN. Kira-kira apabila ada dari UKBBJ contoh Pak, misal untuk contoh dari dokumen yang dikeluarkan oleh perindustrian ataupun dari penyedia untuk yang barang ataupun yang jasa. Kalau memang ada contoh nanti bisa menjadi referensi kami Pak. Kadang kan penyedia juga pemahamannya juga masih belum tahu juga Pak terkait substansi ini. Jadi kita bisa memberikan contoh juga. Oh ini loh yang dimaksud seperti ini dokumen-dokumennya. Nanti bisa kan di WhatsApp grup aja Pak sebagai contoh bagi kami pelaksananya Pak. Dokumennya seperti apa Pak? Terus terang kami masih apa ya Pak? Masih belum dapat contoh secara dokumennya seperti apa sih untuk yang diminta ini. Demikian Pak. Oke, baik Pak Mazi. Nanti kita akan coba ya. Yang pertama contoh sertifikat dari Kemenperin, nanti kita akan PDF-kan, kita screenshot, kemudian kirim ke grup pengadaan ya. Ini contohnya. Kemudian self declare ya, self declare itu contohnya seperti apa ya. Karena itu kan biasanya self declare itu kembali ke penyedia masing-masing ya. Penyedia masing-masing formatnya dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana dia menyatakan pemenuhan produk dalam negeri itu berapa persen seperti itu. Jadi ada keterangannya. Kemudian berapa persen itu ya komponennya apa saja. Contoh ya kayak kita beli mungkin mobil ya, mungkin mobil ada TKDN-nya ban, kemudian apa lagi ya, atau bagian-bagian yang mungkin menjadi komponen dalam yang diproduksi di dalam negeri ya.
dalam negeri. Mungkin nanti kita akan coba cari ya sertifikat dari Kemenperin, contohnya seperti apa, kemudian self declare formatnya. Kemudian kalau untuk surat dari kepala lembaga, saya rasa nanti menyesuaikan saja Pak, karena kami belum ada juga formatnya seperti apa dan mekanismenya apakah harus melalui bisa langsung dari user misalnya dari Pusdatin ke ke Kabasarnas ataupun nanti yang mengeluarkan dari Biro Hukum atau dari UKPBJ, mungkin nanti kami juga akan koordinasi lagi ya karena menyangkut dengan surat izin dari kepala lembaga ya. Mungkin itu Pak Ahmazi, nanti kita akan lengkapi Pak ya, kita akan share kepada teman-teman semua. Siap, terima kasih Bapak. Usman mau share. Udah ada. Share aja. Sama barang. Tambahin sedikit. Iya, tambahin aja. Cek. Contohnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Ahmazi. Suara saya Siap, masuk Pak Mas Ahmazi? Niko, monggo silakan. Masuk. Ya, jadi kalau untuk mencari sertifikat TKDN, khusus untuk barang, itu langsung ke produsennya aja, Pak. Yang menerbitkan itu produsennya. Nah, yang di luar barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, itu masing-masing dari penyedia atau pelaku usahanya. Kalau dia belum punya sertifikasi di Kemenperin, bikin self-declare sendiri. Tak contohkan aja. Mas Niko, berarti untuk produsennya maksudnya distributornya ya atau prinsipalnya ya? Bukan. Produsen itu pembuat barangnya langsung, Pak. Pembuat barangnya. Tak kasih contohnya ini sebentar. Monggo. Nah, misal mau cari laptop, Pak. Ini paling gampang kan laptop paling ketahuan. Mau cari laptop, itu yang nerbitin sertifikat TKDN itu langsung dari yang pembuatnya langsung. Misal dari Samsung, HP, apalagi Dell dan lain sebagainya. Kayak Acer ini. Nah, ini langsung ke produsen atau pembuat barangnya langsung, PT Acer barangnya, bukan ke distributor atau prinsipalnya. Jadi distributor atau prinsipalnya itu nanti tinggal ambil atau tinggal download dari sertifikat TKDN yang sudah tersertifikasi atau yang sudah disertifikasikan oleh produsen. Jadi kalau sebentar kok nggak muncul ya, klik ini. Nah ini contoh notebook Intel Core i3, ini tipe Nitro ANX, ini nilai TKDN 26,03, ini udah wajib dibeli ini. Karena TKDN di atas 25% itu udah wajib dibeli, plus BMP 15%, jadi totalnya 41,03. Ini kalau misalnya butuh notebook ini udah wajib beli produk dalam negeri karena udah memenuhi TKDN plus BMP minimal 40%, wajib beli produk dalam negeri. Nah, kayak gini Pak. Nanti pokoknya setiap yang muncul di sini itu dari web Kemenperin itu udah resmi Pak. Dia udah database berdasarkan sertifikat yang udah diterbitkan dari Kemenperin. Jadi nanti misal dari Pak Ahmazi mau minta belinya misal di prinsipal atau distributor, nanti biasanya prinsipal atau distributor itu minta ke PT Acer Manufacturing untuk soft copy, biasanya soft copy untuk ini notebook tipe ini, TKDN-nya berapa, termasuk BMP-nya nanti muncul dia. Tapi kalau udah muncul dari sertifikasi Kemenperin ini, insya Allah fix sudah pasti karena udah database dari Kemenperin. Misalkan beli HT apa, yaitu langsung pembuatnya atau produsen barangnya yang mengeluarkan atau yang mendaftarkan TKDN. Seperti itu Pak Ahmazi. Baik Mas, nanti kami akan cek di website Contoh TKDN. sertifikatnya Pak ya, tadi lupa. Iya.
Berarti kalau memang tidak barang yang kita cari, ternyata kita cari di TKDN Kemenperin tidak ada, bisa ya kita pakai alternatif yang kedua tadi ya Mas ya, surat pernyataan atau self declare ya dari penyedianya ya. Nah, ini saya tanya dulu, Pak. Jenis pengadaannya apa? Barang, jasa Barang, layanan, barang, pekerjaan barang. konsumsi, Bagian barang. besar barang. Nah, berarti barang misal contoh apa, Pak Amasi, di tempat Pak Amasi? Kalau di kami salah satu mungkin server. Atau Server, nanti kemudian kita juga ada, kalau bahasanya apa ya Mas ya? Kalau di kita kan antivirus kan tidak berbentuk barang ya, lisensi atau seperti apa ya? Software, nah, kurang lebih seperti itu. mau bikin self declare sendiri, tapi ini Pak Amasi, resikonya harus klarifikasi benar-benar itu. Harus betul. diretaili satu-satu itu. Ibaratnya server kan komponennya apa aja di dalamnya itu? Ada kabel, ini harus atau kita cek kabelnya itu nanti belinya kami di mana, diskusikan internal dulu, Pak. Cukup banyak ya produk dalam negeri atau luar negeri, nanti perhitungannya banyak banget itu. Iya, makanya betul. tugasnya suku pendu atau surveyor. Banyak ini otomatis udah hasil dari Kemenperin. Ya, ini contoh. Outputnya kayak gini. Udah muncul kayak gini outputnya nanti. Jenis produk lem, merek BMI, KDN, nama perusahaan produsennya nih PT Borneo kayak gini. Ini udah output dari sertifikasi TKDN nanti. Tapi nanti kalau bikin sendiri, resikonya harus bisa dipertanggungjawabkan Pak Amasi. Tentunya harus ya. hitung satu-satu beneran itu. Nanti kalau dicek, iya. ada kabelnya, wah dicek dibikinnya dari asing gitu kan. Jangan bikin TKDN-nya nanti salah. Agak rumit hitungnya itu kalau TKDN bareng. Makanya dipasrahkan di Mas Niko, izin berarti untuk yang misal kita ada jasa konsultan yang memang konsultannya orang dan semuanya dari Indonesia nih konsultannya orangnya nih, berarti itu sudah aman ya, dibuktikan dengan mungkin KTP atau seperti apa ya? Iya. Iya, cukup KTP kalau jasa konsultan. Siap. Mungkin sementara itu Pak Amasi. Ada Pak. Baik, Mas, terima kasih. Tentunya ini jadi PR di Pusdatin. Kami akan konsolidasikan di internal. Sekiranya nanti perlu kami pencerahan lebih lanjut, nanti kan kami koordinasikan dengan UKBBJ kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Silakan Pak Idam. Ya, terima kasih Pak Usman. Yang kami hormati Ketua UKPBJ Basarnas dan rekan-rekan tim UKPBJ. Alhamdulillah tahun 2024 ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak mendapat alokasi belanja untuk pengadaan alat selam. Pertanyaan kami, di mana peralatan tersebut setelah kami berdiskusi dengan rekan-rekan tim rescue, kemudian dari kasih sumber daya dan operasi, merekomendasikan beberapa alat yang setelah kami survei itu produknya hampir sebagian besar dari produk impor. Pertanyaan kami terkait dengan SOP yang tadi dijelaskan bahwa kami harus menyurat ke kantor pusat untuk mendapat persetujuan untuk mempercepat proses pengadaan tersebut. Apakah sudah ada produk-produk barang yang mungkin sudah direkomendasikan dan sudah ibaratnya sudah direkomendasikan dari pusat biar bisa kami sebagai rekomendasi untuk kami jadikan rujukan untuk pengadaan peralatan selam tersebut. Karena di peralatan selam ada beberapa item, contoh wetsuit, kemudian BC, aqualung, dan kelengkapan lainnya.
apabila ada yang sekiranya sudah pernah diadakan di pusat dan sudah declare bisa diadakan, kami tinggal merujuk aja item-item yang akan kami adakan. Mungkin itu sementara pertanyaan kami. Dengan proses pengadaan peralatan-peralatan alat selam ya, ataupun peralatan-peralatan lain yang memang setelah dicari kemungkinan produknya tidak dibuat di Indonesia, artinya diimpor dari luar ya. Pak Niko silakan. Pak Usman atau siapa yang mau jawab nih? Iya. Silakan Pak Usman. Terima kasih. Pak Idam, mungkin terkait alat selam ya. Untuk katalog sektoral kita itu memang belum tersedia ya. Udah ada. Cuman dia masukin impor semua. Nah, untuk terkait barang impor ya harus persetujuan kepala badan, berarti Pak Idam. Siap. Sesuai dengan draft surat edaran yang tadi kita bahas itu kan, memang segala sesuatu yang barang impor itu nanti tetap muaranya harus seizin kepala lembaga kita gitu. Mungkin ya itu aja. Untuk teman-teman silakan. Ya, jadi ya memang Di kantor pusat pun sama Pak ya. Tidak semuanya juga produk-produk atau barang-barang yang berkaitan dengan rescue ini ada diproduksi di dalam negeri ya. Tentunya ini agar segera diinventarisir ya. Segera diinventarisir, kalau memang harus diimpor ya mau gimana lagi ya. Tinggal dari KPA mungkin nanti bersurat kepada PA selaku kepala badan selaku kepala lembaga untuk mempercepat proses pengadaan yang akan dilakukan oleh Pak Idam dan kawan-kawan ya. Saya rasa nggak masalah ya, karena memang produknya tidak ada gitu ya, tidak ada yang yang tidak ada yang memenuhi spek ya, ya. Nanti kalau dicari-cari nanti bukannya Aqualung ya, adanya Aqua Kejebur nih atau kemana kan gitu ya. Ya karena kita berbicara masalah safety ini ya. Bagi rekan-rekan rescuer, jadi kita tidak saya harapkan ya memang harus memenuhi standar ya. Ya kalau memang untuk memenuhi standar harus mendapat kepala izin lembaga ya kenapa enggak gitu. Saya rasa tidak menjadi suatu hal yang tidak ya silakan aja langsung bikin surat nanti kan, atau bikin surat langsung sebentar itu bikin putusannya langsung ditujukan ke badan atau kemana? Memang harusnya kepala badan Langsung ya, langsung ke badan ya, tidak melalui bersama ataupun ke enggak. Sementara masih ke kepala ya. badan. Jadi langsung ke kepala badan ya. Kemudian mungkin teknisnya nanti ya dilampirkan isi-isinya ya, kenapa kita harus membeli di sana, mungkin justifikasinya diperkuat saja Pak ya, diperkuat justifikasinya sehingga nanti akan keluar surat izin ya, surat izin untuk membeli barang tersebut ya. Saya rasa ya nggak usah ragu Pak ya, karena ini berkaitan dengan keselamatan rekan-rekan kita rescuer ya. Jadi ya tolong beli peralatan yang memang sesuai standar ya, sesuai dengan standar. Jangan sampai nanti kita beli yang asal-asal ataupun nyari-nyari tapi tidak aman untuk digunakan oleh rekan-rekan rescuer kita yang ada di lapangan nantinya ya, karena kasihan teman-teman kita rescuer yang sudah capek-capek di lapangan, tidak didukung dengan peralatan yang standar, terus nanti ada kejadian lagi, tentunya kita menjadi orang yang berdosa ya. Saya rasa itu Pak Idam jawaban dari kami. Silakan Pak ya, segera mungkin ya untuk bersurat minta izin kepada kepala lembaga, kepala badan. Makasih Pak atas arahan dan petunjuknya. Akan kami bersurat untuk terkait dengan rencana pengadaan alat selam. Kemudian yang kedua terkait dengan pemeliharaan alut yang ada di kantor.
ada beberapa juga peralatan itu komponen atau suku cadangnya dari luar negeri. Apakah kami tinggal melanjutkan saja atau seluruh suku cadang itu harus kami menyurat juga terkait dengan pengadaan contoh mungkin peralatan-peralatan Cesar itu mungkin produk-produk dari luar negeri. Jadi mungkin komponennya itu harus minimal sejenis atau sesuai standar yang sudah ditentukan dari barang awal tersebut. Yang kedua, terkait dengan suku cadang kapal, kemudian RIP, itu kan komponen dari pemeliharaan dari alut tersebut ada sebagian besar itu dari luar negeri. Apakah semua komponen dari suku cadang atau penggantian dari bahan baku dari yang sudah rusak itu harus kami menyurat juga? Mohon pencerahan. Ya, kalau kita bicara dalam konteks pemeliharaan, memang disampaikan oleh Pak Idam tadi, yaitu spare part. Tapi tentunya dalam proses pelaksanaan pekerjaannya kan melibatkan juga orang, ya. Pasti di situ ada jasa. Misal nih perbaikan mesin 100 jam. 100 jam itu penggantian komponen A, B, C, D. Kemudian AB impor misalnya harus dibeli oleh penyedia, tapi dia pesan di luar misalnya. Nah, tentunya dalam proses pengadaan ini, pemeliharaan ini ya secara keseluruhan adalah masuk ke dalam jasa lainnya ya. Iya, Pak. Jasa lainnya ya. Jadi pemenuhan komponen dalam negerinya itu kan ada orang yang bekerja di situ, kemudian ada teknisi ya, ada teknisi. Kemudian kita poinnya itu Pak, komponen pemenuhan komponen dalam negeri itu di bawah 25%. Di bawah 25% Bapak harus meminta izin kepala lembaga. Nah, dalam konteks pemeliharaan ini berapa persen komponen impor yang akan Bapak kerjakan nanti? Di situ kan ada orang, ada ada persentasenya lah dalam pekerjaan pemeliharaan itu. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Niko. Ya, izin menambahkan Pak Idam ya. Pak Fadli, Pak Abad. Jadi dibedakan Pak untuk pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, jasa pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Jadi kalau pengadaan barang itu pure atau murni pengadaan barangnya aja, kayak beli laptop itu pengadaan barang. Tapi untuk pemeliharaan kapal, ini kan kasusnya dia ada spare part di dalamnya termasuk tenaga kerja yang untuk memperbaiki itu, Pak. Jadi statusnya dia udah kita bisa simpulkan PDN karena ada tenaga kerja WNI kan, tenaga kerjanya itu kan Pak. Anyway. Nah, itu paling nggak itu kita udah simpulkan PDN. Jadi nanti tinggal dihitung pakai tabel perhitungan form jasa lainnya. Nanti mudahnya itu yang impor barangnya berapa persen, terus nanti jasanya berapa persen, nanti dikumulatif, nanti ketemu jasa lainnya untuk pekerjaan pemeliharaan kapal, misalnya, nanti ketemu TKDN-nya berapa gitu. Pokoknya gampangannya kalau udah ada kelihatan yang menggunakan warga negara Indonesia kayak jasa lainnya itu udah PDN, tinggal nanti menghitung persentase TKDN-nya aja, Pak. Sama itu Pak, saya mau menambahkan, ada tanggapan sebelumnya dari Pak Idam? Iya. Melanjutkan ini sedikit. Jadi kita ambil sampel contoh kita penggantian rubber untuk sebuah rib, itu kan bahan bakunya dari Avon itu dari ini speknya dari Prancis. Nah, setelah dihitung itu biaya bahan baku itu untuk penggantian lebih besar dari biaya
jasa-jasa dari pekerjaannya itu hampir mungkin jasa pekerjaannya itu hanya sekian persen saja dari total dari ini. Itu gimana, Mas Tiko? Sekiranya bahan bakunya lebih besar dari biaya tenaga kerja. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau misal memang kasus seperti teknis di lapangan kayak gitu, ya dihitung apa adanya. Kan gini, kalau kita kan disebutkan di pasal 19 ayat 2 itu untuk menyusun spektek itu yang boleh menyebutkan merek kan barang jasa di e-purchasing di dalam katalog elektronik atau toko daring, bagian dari satu sistem yang sudah ada, komponen suku cadang, sama satu lagi apa ya? Ada 4, lupa satunya saya Pak. Nah, itu kan gimana? Ya, yang tadi kan itu kan udah masuk kriteria komponen suku cadang Pak tadi kan. Komponen atau itu terpisah. Nah, jadi itu kan misal udah pakai spek yang modelannya Prancis tapi nggak diproduksi, nggak ada yang substitusinya di Indonesia. Kalau kita coba pakai yang ibaratnya merek lain kan nggak match, nggak cocok gitu Pak ibaratnya kan. Jadi mau nggak mau harus pakai itu, nggak apa-apa Pak, disampaikan aja di justifikasi bahwa barang existing yang sudah tersedia di BMN itu merek RIP buatan ini dan suku cadangnya harus menggunakan suku cadang ini. Kalau dipaksa pun pakai suku cadang lain kan nggak bisa jalan Pak, malah terkendala. Itu boleh Pak. Dan nanti tinggal dihitung persentase tingkat komponen dalam negerinya. Nanti gajinya itu kan kalau BNI 100%, tinggal nanti ketemu Pak di kumulatif dibagi ketemu tingkat komponen dalam negerinya. Perbandingan antara barang impor sama barang dalam negerinya atau TKDN-nya. Oke, makasih pencerahannya Mas Tiko. Iya. Nah, saya sedikit mau share screen ini. Jadi kebijakan untuk penggunaan produk dalam negeri itu sebenarnya udah dari 12 Januari 2022. Cuman kita ketinggalan di Basarnas. Kemarin nggak ada tembusan surat ini. Nah, ini ada surat edaran dari Menko Marves Republik Indonesia selaku Ketua Tim Nasional P3DN. Nah, ini disebutkan di surat nomor 3.A Romawi 2B ini. Nih. Penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pimpinan Lembaga. Nah, jadi semua kementerian lembaga itu kalau menggunakan TKDN di bawah 25%, apalagi produk impor itu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pimpinan Lembaga, Pak. Nah, kemarin kan saya ikut business matching beberapa kali itu. KL-KL lain itu udah membuat kebijakan kayak gini. Cuman saya nggak nemu kok aturan induknya di mana. Kemarin pas berkunjung di LKPP baru dikasih tahu aturan ini. Ternyata, oh dari sini ternyata. Nah, ini kan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Timnas P3DN. Jadi sebelumnya harusnya ini udah diterbitkan dari Januari 2022. Cuman kita agak terlambat, nggak apa-apa. Ini Pak dasarnya kalau nanti ditanyakan kenapa harus mendapatkan persetujuan tertulis. Nah. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Atau sebelum lanjut monitoring sirup dulu ya? Yang mau bertanya silahkan raise hand atau bertanya di kolom chat. Kalau nggak ada, lanjut monitoring sirup ya. Nah ini Pak, kita coba monitoring sirup per 13 Februari 2024 ini. Ini saya urutkan, coba saya refresh lagi.
biar lebih update. Nah, ini yang dari terendah masih mengumumkan baru 3 paket penyedia, baru 804 juta ini Mentawai ini, terus Jambi, Lampung, Tarakan. Ada teman-teman dari Mentawai nggak di sini? Bapak Ibu dari Mentawai? Siap, izin Mas Niko. Ya. Ada kendala nggak, Mas Prima ini terkait pengisian sirupnya? Baru ada 3 diumumkan nih. Oh iya. Survei, Siap. shelter. Nggak ada kendala sih Mas Niko. Tinggal diidentifikasi udah semua. Cuma tinggal ngumumkan semuanya lagi yang belum Mas Niko izin. Oh iya. Hmm. Jangan sampai diklik sampai umumkan ya, jangan cuman final draft. Siap Mas Niko. Nah, terus ada Jambi, baru satu ini paketnya. Kan kalau paket 1 tahun nggak mungkin 1 kan, belanja bahan Tanggal 15 terakhir. 15 Maret. Itu dibikin surat edarannya. Iya, di Februari. Gitu Pak, karena kan pikirnya bakal dimonitor KPP. Oh iya. Samain aja Pak Usman. Ada yang disampaikan dari Pak Usman. Oke. Kalau di draft surat edaran kita untuk maksimal pengisian sirup itu kalau nggak kesepakatan kemarin itu tanggal 15 Februari ya, tahun anggaran berjalan. Artinya di atas tanggal 15 itu nanti berdampak pada penilaian global LKPP terhadap Basarnas, Bapak Ibu. Jadi untuk rekan-rekan di UPT sesuai dengan draft surat edaran kita itu pengisian sirup itu maksimal tanggal 15 Februari tahun anggaran berjalan ya. Jadi untuk teman-teman yang belum maksimal tolong dimaksimalkan segera mungkin sebelum tanggal 15 Februari. Mungkin itu aja ya masukan dari draft surat edaran yang akan kita distribusi ke UPT-UPT di daerah. Terima kasih. Silakan ditambahin sama teman-teman. Ya, jadi menambahkan lagi sedikit ya. Salah satu sekarang kan penilaian reformasi birokrasi kan pakai penilaian tematik ya. Nah, dan salah satu komponen di dalamnya itu tata kelola pengadaan. Di dalamnya lagi salah satunya yang dinilai itu sirupnya. Kita fair-fairan tata kelola pengadaannya masih rendah, sangat kurang ya. Masih kurang ya, masih rendah. Di skala 100 nilai kita masih di 29. Nah, 29 kita kemarin masih kurang. Jadi salah satu yang mendongkrak tata kelola pengadaan itu dari pengisian sirup. Jadi Bapak Ibu kalau mau tunkinnya nggak kepotong, tunkinnya mau naik lagi ini kan insya Allah udah proses 80% ya. Ya bantu ini diisi sirupnya sampai 100%, jangan sampai ada yang tersisa. Ini kan yang diumumkan semua pagu 52 dan 53, kecuali 51 kan nggak diumumkan di sini. Mana? Nah itu di screenshot aja tuh yang 0 tuh. Nggak ada yang 0. Oh iya Ambon. Monitor coba Ambon. Ada nggak Mas? Oh, ada 2 yang diumumkan. Dua. Ini 2 paket. Soal kelola. Ini paket penyedia.
Nah, coba saya urutkan lagi yang dari mana ini? Banten, ada yang Banten? Banten hadir nggak ini? Banten atau dari Gorontalo? Bu Eka? Mereka bukannya Eka udah. Kurang tahu ya. Gorontalo hadir nggak ini? Natuna? Yogyakarta atau Yogyakarta Pak Teguh? Kayaknya ada hadir tadi Pak Teguh ya? Masih budaya lama. Yogyakarta ada hadir Pak Teguh? Pekanbaru coba ini. Iya Pak, aduh. Oh ya Pak Teguh, Mau launching baru diumumin. kemarin saya ke Jogja Tradisi ya. beberapa hari dampingin Kemenkeu, cuman kita belum ketemu ya. Ya, Allah belum ketemu. Nah ini Yogyakarta untuk total pagunya berapa Pak? Termasuk gaji total pagunya 19. 19. Ini 10 pagu 52 plus 53 udah semua ya nih? Ya, 51-nya enggak. 51 minus 51 ya? Berarti udah 100% ini ya? Ya, Nah kayak gini Bapak Ibu dipastikan 100% 52 plus 53-nya minus 51. Sama sedikit menambahkan, kalau saya saran perjalanan dinas itu waktu pas ngeklik dari akunnya PPK di RUP rencana kerja anggaran itu, untuk Perjaldin diklik NP atau non pengadaan. Walaupun sebenarnya ada pembelian tiket sama hotel, dia masuknya dikecualikan, cuman kemarin teman-teman dari LKPP itu nyaranin non pengadaan aja, kan ada honor yang dibayarkan nggak lewat mekanisme pengadaan barang jasa dia, biar nggak membebani realisasi sirup dan PDN kita. Jadi biar bisa lebih tinggi kita nanti. Kalau Perjaldin gitu dibikin NP aja. Ada pertanyaan lain nggak dari Bapak Ibu selain yang sudah disampaikan atau sirup ini? Stop share. Ya, silakan dicek kembali ya masing-masing UPT terkait dengan pengisian sirupnya yang belum segera diaksi, ya segera diaksi karena dari LKPP nanti akan melakukan pengecekan terhadap sirupnya Basarnas, ya apakah semua sudah diumumkan atau belum. Jadi bagi yang belum agar segera diisi dan diumumkan secepatnya. Ada pertanyaan lain dari rekan-rekan? Kalau tidak ada, ikan sepat, ikan gabus ya. Karena di wilayah timur mungkin sudah masuk jam berapa nih? Jam 2 ya. Wilayah tengah sudah memasuki lambung tengah ya. Wilayah barat sebentar lagi akan menuju ke lambung tengah juga. Ada pertanyaan lagi rekan-rekan? Pas ya, saya hitung. Pas. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya, para pejabat pengadaan, PPK, kemudian tim dari UKPBJ yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi dan konsultasi seputar pengadaan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, semoga pengadaan-pengadaan yang akan dilakukan nanti bisa sesuai dengan aturan yang ada.
Ya, kemudian secepatnya nanti surat edaran ini akan kita kirimkan ke seluruh UPT dan seluruh seluruh biro direktorat sehingga nanti akan menjadi pedoman bagi kita semua. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktunya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian selamat berlibur ya untuk besok ya. Kemudian minggu depan kita kembali bertemu dalam Selasa Diskon episode keempat. Mudah-mudahan kita nanti akan menyiapkan materi-materi lainnya ya. Jangan bosan-bosan bertemu dengan kami ya. Jangan bosan-bosan bertanya kepada kami ya. Silakan juga bertanya 24 jam kepada para tim dari UKPBJ sini karena kita juga membuka layanan 24 jam ya, sama seperti siaga SAR gitu ya. Jadi juga ada siaga UKPBJ ya. Saya izin tambahkan. Ya, silakan. Ya izin Pak, terkait yang disampaikan Pak Kabar, Pak Fasli. Nah nanti kalau teman-teman ada butuh bimbingan teknis atau pendampingan, mau prakteknya langsung tuh, silakan bersurat aja nanti, silakan unjuk personnya. Kalau mau diundang ke sana juga boleh. Ya. Kalau mau teknis lebih itu Pak, Lebih pas kebetulan gitu kan ya. disampaikan tadi Ya. Pak. Soalnya Ya. kalau sampaikan ini kan enggak Ya. teori aja lah biasanya lah ya, gitu Pak. Ya. Ya, jadi UKPBJ juga membuka ya, walaupun kita sudah diskusi dan konsultasi secara online, namun apabila diperlukan kehadiran secara fisik, ya silakan dari rekan-rekan yang memerlukan bimbingan ya, secara langsung, sehingga rekan-rekan dari UKPBJ ini nanti bisa mendampingi ya. Saya pasti menginginkan ya teman-teman yang memang diperlukan untuk hadir di UPT-UPT yang memang memerlukan pendampingan secara langsung. Silakan, nggak ada masalah ya. Mungkin itu saja dari kami ya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat beristirahat, selamat makan siang.